Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ria, Ibu Ria. Ibu Ria dari mana Ibu Ria? Pamutapan. Ya, silakan Ibu. Sebentar lagi kan mau puasa ya, Hmm. 1 bulan lagi. Sehubungan dengan puasa kan Allah sudah berfirman wajib diganti di hari-hari yang lain. Mana memang tidak disebutkan harinya kapan. Jumhur ulama mengatakan menggantinya itu harus 1 tahun di waktu yang sama di 1 tahun itu, tidak boleh lewat. Kalau kita lalai itu berdosa dan harus bayar fidyah. Nah, itu memang begitu saja. Berarti kalau ada hutang-hutang puasa yang masa lampau belum saya ganti, ini 1 tahun ini sudah saya ganti, cuma masih belum lunas saking banyaknya. Ada udzur enggak, Bu? Uzurnya hamil, menyusui. Berarti itu ada udzur. Masuknya ada udzur. Dan mohon maaf ya Ibu-ibu, kalau masalah fikih, saya jawab sedikit ya Bu. Masalah fikih itu masalah perbedaan pendapat ya. Jadi kita kalau fokus belajar fikih, artinya nih jamaah yang hadir itu harus siap-siap menerima perbedaan pendapat. Dan jangan sampai, ini nasihat untuk kita semuanya ya, karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikih ya Bu, masalah ijtihad, akhirnya kita itu yang tadinya baikan sama teman-teman, akhirnya jadi berpecah belah, nggak baikan lagi karena disebabkan perbedaan-perbedaan fikih itu. Padahal yang namanya perbedaan fikih itu sudah sunatullah. Nah, jadi ada perbedaan pendapat para sahabat dalam menanggapi wanita yang hamil dan menyusui. Mereka ada yang mengatakan harus wanita hamil dan menyusui itu membayar qadha dengan puasa, ada yang hanya mengatakan membayar fidyah saja. Artinya kalau hamil dan menyusui, kalau kita ambil pendapat yang membayar fidyah, berarti tidak harus mengqadha, begitu. Itu kalau uzurnya hamil dan menyusui. Dan tidak perlu membayar fidyah, perbedaan pendapatnya. Tidak perlu membayar qadha, bayar fidyah. Untuk yang di masa lalu yang saya lalai, misalnya di usia haid 13 sampai umur 40, itu saya lupa mencatat Ustazah. Itu sudah saya niatkan, saya hitung kira-kira mungkin sekian ratus, itu belum terbayar, itu berarti bayar fidyah Ustazah. Baik, Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada sesuatu yang sudah lalu dan kita tuh lupa berapanya, maka kata Syekh Utsaimin rufi'al qalam an salas. Balik lagi ke hadis bahwasanya Allah mengangkat pena dari ketiga orang, di antaranya orang yang nisyan, orang yang lupa. Dan kalau misalnya memang lupa berapanya, maka kata Syekh Utsaimin perbanyak saum sunnah dan perbanyak istighfar. Minta kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak saum sunnah untuk menutupi yang bolong-bolong. Saya tetap puasa, misalnya Senin Kamis atau di mana hari saya memang niat Puasa Daud misalnya. puasanya tidak diniatkan untuk mengganti. Itu akan Allah tutup tanpa kita harus meniatkan, berarti qadha gitu. Kita puasa sunnah aja perbanyak, Allah akan jadikan puasa sunnah kita itu untuk nutup yang bolong-bolong. Sama ketika kita sholat ya Bu ya, sholat. Kita sholat sunnah, kenapa kita diperintahkan untuk sholat sunnah? Untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Apakah ketika kita sholat sunnah kita niat, ya Allah saya niat sholat sunnah ini untuk nutupin yang bolong-bolong? Di sholat wajib kan enggak, tetap aja sholat sunnah ya niatnya sholat sunnah, puasa sunnah ya tetap niatnya puasa sunnah. Diabdulkan puasa sunnahnya itu tetap diniatkan puasa sunnah aja. Pertama dibanyakin puasa. Ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang kita lakukan. Wallahu taala alam bishawab. Yang puasa yang lalu Nyenengan pendapatnya yang diambil nyenengan apa? Nah itu balik lagi. Ya sama-sama Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita. Dan Masya Allah ibu-ibu ya, Subhanallah kalau kita tuh baru bertemu dengan hidayah itu lezat rasanya ya, manis banget Masya Allah. Dan kita tuh bersemangat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang pernah kita lalui di zaman dulu. Itu tandanya Allah tuh baik banget ke kita. Allah belum cabut nyawa kita, Allah beri kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan jangan pernah melalaikan itu, kesempatan yang telah Allah berikan. Jangan sampai kitanya malas-malesan. Harus ada semangat untuk memperbaiki diri. Harus ada semangat untuk memantaskan diri menjadi salihah. Kenapa? Karena di depan kita itu ada namanya kematian. Dan hak prerogatifnya Allah, Allah akan berikan dia husnul khatimah atau tidak. Saya berikan nasihat untuk diri saya terutama dan ibu-ibu semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk memantaskan diri menjadi baik dan menjadi salihah. Karena kalau kita jujurnya kita itu hanya untuk Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya, semoga kita tetap bersemangat istiqomah agar kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin.